Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas MJ23A pada mata kuliah analisis keputusan akan menjelaskan mengenai konsep pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti menggunakan kriteria maksimin dan minimax skenario. Definisi pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau decision making uncertainty adalah pengambilan keputusan pada kondisi tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Yang dimana terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, mencari informasi lebih banyak, lalu yang kedua, melalui riset atau penelitian, yang ketiga, menggunakan probabilitas subjektif. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu, yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff atau nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari suatu alternatif keputusan dalam kondisi tertentu seperti laba, profit, cost, dan lain-lain sebagai hasil kombinasi suatu tindakan. Faktor-faktor penyebab ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 1. Informasi yang tidak lengkap. Ketidakpastian dapat terjadi ketika informasi yang relevan tidak tersedia atau terbatas. 2. Ketidakpastian lingkungan. Lingkungan eksternal yang tidak stabil seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, atau perubahan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian. 3. Variabilitas perilaku. Setiap individu memiliki preferensi, motivasi, serta preferensi yang berbeda. Perbedaan ini menjadikan perilaku manusia sulit diprediksi, yang pada akhirnya menambah tingkat ketidakpastian. 4. Ketidakpastian teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat sering kali menghadirkan ketidakpastian, baik dalam hal penerapan, pengaruh terhadap proses bisnis, maupun dampaknya terhadap keputusan strategi jangka panjang. 5. Ketidakpastian risiko. Risiko adalah elemen yang melekat dalam setiap keputusan. Ketika risiko yang mungkin timbul sulit diprediksi atau diukur, maka hal ini memperbesar tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. 6. Ketidakpastian keputusan orang lain. Dalam situasi yang melibatkan pihak keputusan yang diambil oleh orang lain, seringkali tidak dapat diprediksi dengan pasti. Prinsip kerja kriteria maksimin dan minimax skenario. Kriteria maksimin yaitu memiliki keputusan yang menghasilkan nilai maksimum dari phi-off yang minimum. Dengan kata lain, kriteria maksimin adalah memilih nilai tertinggi maksimum dari nilai kondisi dasar, nilai pada setiap baris, dan terendah minimum. Kriteria minimax skenario, minimax regard. Kriteria minimax regard adalah metode pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian yang berfokus pada menghindari penyesalan terbesar. Ciri-ciri kriteria maksimin dan minimax skenario atau minimax regret. Kriteria maksimin memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tidak mempertimbangkan terjadinya probabilitas atau peluang terjadinya kondisi. 2. Cocok untuk mengambil keputusan yang konservatif. 3. Lebih fokus pada hasil terburuk dibandingkan peluang hasil terbaik. 4. Sering digunakan saat berhadapan dengan keadaan yang memiliki risiko tinggi atau konsekuensi yang fatal. Kriteria minimax juga memiliki beberapa ciri-ciri yaitu 1. Berbasis pada penyelesaian atau regret. 2. Fokus pada meminimalkan kerugian akibat keputusan yang salah. 3. Tidak membutuhkan informasi probabilitas. 4. Berdasarkan hasil terbaik dalam setiap kondisi. Cara kerja kriteria maksimin dan minimax regret. Yang pertama,
Kriteria Maximin memiliki cara kerja sebagai berikut. 1. Identifikasi semua alternatif keputusan yang tersedia. 2. Tentukan nilai minimum setiap alternatif yang mungkin terjadi. 3. Bandingkan nilai-nilai minimum dari semua alternatif. 4. Pilih alternatif yang memiliki nilai minimum tertinggi. Kriteria Minimax Regret cara kerjanya yaitu sebagai berikut. 1. Tentukan nilai regret setiap opportunity loss. Payoff dengan jalan mengurangkan nilai payoff maksimal baris dengan payoff tiap baris. 2. Menentukan nilai regret maksimal tiap baris. 3. Menentukan nilai minimal sebagai alternatif pengambil keputusan. Studi kasus kriteria Maximin. Seorang investor sedang mempertimbangkan untuk menanamkan uangnya pada salah satu dari 3 pilihan investasi berikut, yaitu obligasi, deposito, dan properti. Namun, kondisi ekonomi di masa depan tidak pasti dan bisa berada dalam 3 keadaan baik, sedang, dan buruk. Alternatif investasi: kondisi ekonomi baik, kondisi ekonomi sedang, kondisi ekonomi buruk. Obligasi dengan kondisi ekonomi baik sekitar 200, ekonomi sedang 65, ekonomi buruk 15. Deposito, kondisi ekonomi baik 175, kondisi ekonomi sedang 100, kondisi ekonomi buruk 40. Properti, kondisi ekonomi baik 250, kondisi ekonomi sedang 150, kondisi ekonomi buruk minus 100. Penyelesaian investasi payoff maksimum, obligasinya 15, depositonya 40, properti minus 100. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah investasi deposito karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis investasi, yaitu 40 juta. Poin selanjutnya yaitu studi kasus kriteria Minimax Regret. Soalnya, developer akan mengembangkan salah satu dari 3 jenis properti, yaitu apartemen, bangunan kantor, dan gudang. Kondisi dasar di masa yang akan datang akan menentukan besarnya laba yang akan diperoleh developer. Kondisi dasar tersebut adalah keadaan ekonomi yang baik, sedang, dan buruk. Oleh karena itu, developer harus memilih salah satu dari ketiga properti tersebut yang mampu memberikan keuntungan di masa depan. Laba yang akan dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi dasar yang terjadi ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada baris pertama tabel tersebut menunjukkan keputusan untuk membeli apartemen dengan kondisi ekonomi baik sebesar $50.000, kondisi ekonomi sedang sebesar $30.000, dan kondisi ekonomi buruk sebesar $15.000. Lalu pada baris kedua ada bangunan kantor dengan kondisi ekonomi baik sebesar $100.000, kondisi ekonomi sedang sebesar $60.000, dan kondisi ekonomi buruk sebesar minus $40.000. Selanjutnya ada gudang dengan kondisi ekonomi baik sebesar $30.000, kondisi ekonomi sedang sebesar $20.000, dan kondisi ekonomi buruk sebesar $10.000. Selanjutnya, penyelesaian dari kasus tersebut. Dalam kondisi ekonomi baik, sedang, dan buruk, pilih nilai yang paling tinggi, yaitu untuk ekonomi baik sebesar $100.000, ekonomi sedang sebesar $60.000, dan ekonomi buruk sebesar $15.000. Hasil-hasil lain dalam setiap keadaan ekonomi kemudian dikurangi dengan nilai maksimum yang tergambarkan dalam tabel berikut. Pada baris pertama tabel ini menunjukkan keputusan untuk membeli apartemen dengan kondisi ekonomi baik, yaitu $100.000 dikurangi $50.000, yaitu sama dengan $50.000. Selanjutnya dengan kondisi ekonomi sedang $60.000 dikurangi $30.000 sama dengan $30.000. Selanjutnya dengan kondisi ekonomi buruk $15.000 dikurangi $15.000 sama dengan 0 dan mendapatkan nilai maksimum yaitu $50.000. Selanjutnya ada bangunan kantor dengan kondisi ekonomi baik $100.000 dikurangi $100.000 sama dengan 0. Kondisi ekonomi sedang $60.000 dikurangi $60.000 sama dengan 0. Selanjutnya ada kondisi ekonomi buruk $15.000 dikurangi dengan minus $40.000 sama dengan $55.000 dengan mendapatkan nilai maksimum yaitu $55.000. Selanjutnya ada gudang dengan kondisi ekonomi baik yaitu $100.000 dikurangi $30.000 sama dengan $70.000. Selanjutnya dengan kondisi ekonomi sedang $60.000 dikurangi $20.000 sama dengan $40.000. Selanjutnya dengan kondisi ekonomi buruk $15.000 dikurangi $10.000 sama dengan $5.000 mendapatkan nilai maksimum sebesar $70.000.
Nilai di samping menggambarkan penyesalan yang mungkin dialami oleh pengambil keputusan jika keputusan yang dihasilkan memberikan hasil di bawah hasil maksimum. Berdasarkan kriteria minimax regret, yang dipilih adalah investasi apartemen, yaitu sebesar $50.000. Karena didasarkan pada filosofi bahwa investor akan mengalami penyesalan dalam jumlah yang terkecil jika membeli apartemen. Berdasarkan penjelasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian, pemilihan kriteria yang tepat sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil yang mungkin dicapai. Dua pendekatan yang umum digunakan adalah kriteria maksimin dan minimax skenario. Kriteria maksimin digunakan oleh pengambil keputusan yang bersifat pesimis, yakni dengan memilih alternatif yang memiliki nilai hasil terburuk terbaik. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian maksimum yang mungkin terjadi dan sangat cocok digunakan ketika informasi yang tersedia sangat terbatas atau ketika risiko tidak dapat diterima. Sementara itu, kriteria minimax skenario digunakan untuk memilih keputusan dengan selisih hasil paling kecil antara kondisi terbaik dan terburuk dari setiap alternatif. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih seimbang karena mempertimbangkan rentang ketidakpastian dari setiap pilihan. Dengan memahami dan menerapkan kedua kriteria ini, pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang lebih rasional dan terukur meskipun berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemilihan kriteria tergantung pada karakteristik pengambil keputusan serta tingkat risiko yang siap dihadapi.